Pujilah Tuhanku, Raja yang Maha Mulia. Langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia. Dan jiwaku tambahlah nyanyianmu. Allahmu baik dan setia. Pujilah Tuhan yang telah memenuhi angkasa dengan segala mujizat dan tanda kuasa. Hikmat besar, firman adil dan benar, yang memerintahkan masa. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Dan untukmu juga. Masih dalam keadaan berdiri, kita melakukan nyanyian rohani 8 pada ayat yang pertama. Haleluya, hai pujilah. Haleluya, hai pujilah, muliakan Bapa dan sembah Khalik semesta alam, hendaklah kemurahannya yang menyenggara dunia, dipuji siang malam. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca berbalas-balasan Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang menentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujian nyanyian Mazmur 150 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya. Puji kemuliaan-Mu di pantangan yang teguh.
kekasih Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu. Nyanyian Mazmur 6 ayat yang pertama, sayangi aku. Sayangi aku Tuhan, dan jangan dihukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang dibacakan berbalas-balasan pada waktu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. sungguh Allah itu keselamatanku, Dan tidak gemetar. sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyanyi bersama dalam nyanyian Mazmur 32 pada ayat yang pertama, berbahagia yang diampuni Hua. Berbahagia yang diampuni Hua, yang dosanya ditudungi semua, yang kejahatannya serta
Jemaat kekasih Tuhan, diundang berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Hukum Tuhan berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian ke-10 hukum Tuhan bagi kita sekalian. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, diberikan kesempatan kepada pujian vokal grup dari Rayon, Jemaat Rayon 1, disilakan. Dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-24.
Pujian yang dipersembahkan dari Mazmur 37 pada ayat yang ke-23 dan 24 yang disampaikan oleh Persekutuan Rayon 1. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat pujian, menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini pada Minggu tanggal 18 terambil dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian, kita masih ada dalam perenungan di sepanjang minggu ini. Kita ada lagi dalam kitab Kejadian pasal 14. Kalau minggu kemarin kita ada dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-16. Kita ada di bagian ini. Di hari ini dalam kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-24. Kejadian, sekali lagi Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-24. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Kami ada di hari yang ke-18 di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2025, mensyukuri kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami telah memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Engkau lewat puji-pujian kami, baik pujian jemaat, juga ada pujian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan lewat vokal grup solo yang nanti dipersembahkan di hari ini. Adalah ungkapan syukur umat Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami hendak diisi oleh firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu telah terbuka bagi kami dalam kitab Perjanjian Lama. Kami terus belajar dari kehidupan seorang Abram dalam bagian firman Tuhan yang telah diperdengarkan pada minggu tanggal 4, tanggal 8 dan kami ada pada minggu tanggal 18 di hari ini. Roh Kudus Tuhan pimpin kami, beri kami pengertian untuk memahami dan mengerti firman ini. Supaya semua kami yang berkenan hadir ini kami tidak menjadi pendengar setia, tapi benar-benar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami dapat menerapkannya dalam segala aspek kehidupan kami lewat pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami selagi kami masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, pinjamkanlah bibir mulut hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu bagi umat Tuhan yang berkenan hadir di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-24 dengan perikop pembacaan pertemuan Abram dengan Melkisedek. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24, begini bunyi firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke kemah Yahwe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian.
Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 dengan perikop pembacaan tadi, pertemuan Abram dengan Melkisedek diangkat dalam sebuah tema peduli seperti Abram dan Melkisedek. Sekali lagi, peduli seperti Abram dan Melkisedek. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di hari ini tanggal 18 di minggu yang ketiga di bulan Januari. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan, sebab bukan hebat dan kuat kita, tanpa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan maka kita tidak ada sampai hari ini. Sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pembacaan kita ini merupakan sebuah pembacaan yang berkisahkan Abram dan Lot, yang merupakan satu cerita yang panjang. Kita ada pada bagian pembacaan pada minggu tanggal 4 yang menceritakan tentang perpisahan antara Lot dan Abram ketika terjadi permusuhan antara para gembala Abram dan gembala Lot. Disitulah Abram berkata kepada Lot, bukankah negeri ini juga adalah kepunyaanmu, pilihlah. Ketiga kau ke kanan maka saya ke kiri. Dari pilihan itu Lot melihat sesuai dengan kasat mata manusia, dengan harta. Dia melihat lembah Yordan itu karena baik menurut dia, pandangan dia. Karena ukuran manusia dia tidak mempertimbangkan ukuran Tuhan. Dari pilihan itulah dia pilih ke lembah Yordan. Dan di sana di lembah Yordan itulah terjadi peperangan. Dalam bagian pembacaan lalu disampaikan tentang 5 raja melawan 4 raja itu. Di dalam bagian itu Lot juga terlibat, juga mengalami di mana situasi peristiwa antara peperangan antara 5 raja dan 4 raja. Di dalam bagian itu segala kepunyaan Lot, barang-barang serta Lot sendiri ditawan juga. Oleh sebab itu dalam bagian kemarin Abram bertindak, dia tidak mendengarkan secara manusia. Kalau secara manusia, apalagi Bapak Ibu dan saya, dia sudah membuat saya kecewa, saudara, putusan dia memilih ke sana, kok punya salah sendiri. Tetapi Abram tidak memilih seperti itu. Dia bertindak karena Lot adalah saudara dari Abram, ponakan dari saudara Abram. Sehingga Abram bertindak untuk menolong Lot. Dan kita lihat Abram ini dia memiliki pasukan tidak seberapa dengan para lawan dari 5 raja dan juga 4 raja. Dia hanya punya 318 orang, karena strategi yang dipasang luar biasa. Ketika malam hari disampaikan pada bagian kemarin, Lot memasang strategi, Abram memasang strategi, malam hari dia datang dan menyerang. Dalam bagian itu menyampaikan bahwa juga bukan Abram mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan Tuhan, sehingga kemenangan diraih oleh Abram. Dalam kemenangan itulah kita lihat dalam bagian ini 2 raja yang datang dan menyongsong dengan masing-masing dengan sukacita yang dialami. Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini, ketika kemenangan yang dialami dimiliki oleh Abram ini, maka kita lihat, kita baca dalam bagian ini pertemuan Abram dan Melkisedek, ada 2 raja yang menyongsong dan menyambut dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ketiga di tahun 2026 ini kita diajak untuk merenungkan 2 sosok penting dalam kitab Kejadian, yaitu Abram sang hamba Tuhan yang setia dan Melkisedek, raja dan imam yang misterius namun penuh berkat dalam bagian ini. Setelah kemenangan Abram dalam menyelamatkan Lot dalam Kejadian pembacaan lalu, Kejadian 14 ayat 1 sampai 16, muncullah tokoh yang menyebutkan bahwa Raja Sodom dan Melkisedek, 2 raja yang menyambut dia dalam bagian ini. Disinilah kita melihat 2 respon yang berbeda terhadap keberhasilan dan kemenangan. Raja Sodom datang untuk meminta, Melkisedek datang untuk memberi. Abram memilih memberi hormat kepada imam Allah, bukan tunduk pada yang ditarik dunia.
Inilah dalam bagian ini menjadi pelajaran penting bagi Bapak Ibu dan saya GKI di Tanah Papua. Tahun baru bukan hanya soal kemenangan pribadi, tetapi bagaimana kita peduli, berbagi, memberkati, dan tetap hidup benar di hadapan Allah. Ini kita ada di dalam tahun kepedulian. Kita diajak dari pembacaan Minggu tanggal 4, tanggal 11 dan tanggal 18, bagaimana ada kepedulian, tidak hanya menjadi pribadi yang mendengar, tapi kita harus memiliki kepedulian untuk membagi bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat pada bagian ini, ayat 17 dikatakan, Abram disambut dua raja. Dikatakan setelah kemenangan besar, Abram disambut oleh dua raja. Raja Sodom, ini lambang dunia dengan tawaran kompromi. Kita sudah baca tadi ya. Melkisedek, Raja Salem, lambang kedamaian dan kekudusan. Ini kita lihat dua raja yang menyongsong dia dengan bagi masing-masing dengan sebuah respon yang luar biasa ya. Kalau Melkisedek dia memberkati, datang dan memberkati. Sementara dalam bagian ini kita lihat Raja Sodom ini dia punya dengan ada tawaran bagaimana supaya pasukan yang dimiliki oleh Abram itu diberikan, lalu barang-barang yang dirampas ketika pertempuran di dalam kemenangan itu diberikan kepada Abram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita lihat pada bagian berikutnya pada ayat 18 Melkisedek memberkati Abram. Melkisedek adalah raja dan imam Allah yang maha tinggi. Ia membawa roti dan anggur, lambang perdamaian dan pemulihan, dan memberkati Abram. Pesan dari sosok Melkisedek ini mencerminkan kepedulian rohani. Ia tidak menuntut tetapi memberi dan memberkati. Ini adalah gaya kepemimpinan surgawi yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Lalu pada bagian selanjutnya pada ayat 19 dan 20, doa berkat atas Abram. Melkisedek memberkati Abram dengan mengakui bahwa kemenangan itu berasal dari Allah. Abram merespon dengan memberikan 1/10 dari semua yang dia miliki ya. Pesan dalam bagian ini, kepedulian dibalas dengan penghormatan dan pemberian. Disinilah terjadi perjumpaan imam dan kemurahan. Pada bagian tadi ayat yang ke-19 dan 20. Ayat 21 sampai 24, Abram menolak kekayaan Raja Sodom. Tadi dua tawaran tadi, ini Raja Sodom punya bagian. Raja Sodom menawarkan Abram harta perampasan. Namun Abram menolak karena tidak ingin memberi kesan bahwa kekayaan yang berasal dari manusia bukan dari Allah. Abram tidak mau nanti dikatakan bahwa apa yang dimiliki oleh Abram itu dari hasil manusia atau dari perampasan itu. Bagian ini memberikan kesan bagi kita bahwa kepedulian sejati tidak memberi keuntungan. Abram menjaga integritas rohaninya. Ia lebih memilih berkat Allah daripada keuntungan duniawi. Bapak Ibu, bayangkan ya, Abram dengan pasukannya yang melawan, merampas itu semua barang-barang, lalu ada tawaran bahwa pasukan itu diberikan kepada Raja Sodom, lalu barang-barang itu diberikan untuk Abram. Sebagai manusia, Abram yang merampas seharusnya dia bawa, tetapi dia menolak. Supaya tidak ada cerita bahwa segala hal yang dimiliki oleh Abram itu hasil dari pemberian manusia atau perampasan itu. Abram menjaga iman sejatinya, integritas imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kemenangan Abram atas Kedorlaomer dalam bagian ini, para sekutunya membuat Raja Sodom dalam bagian ayat 17 tadi itu dengan Raja Salem mereka menyambut. Datang menyongsong Abram, Raja Salem bukan hanya menyambut Abram, tetapi memberkati atas nama Allah dalam bagian tadi ayat 19. Sebagai balasannya Abram mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek pada ayat 20. Raja Sodom ingin membeli pasukan Abram dengan cara barter dengan harta benda pada ayat 21. Tetapi Abram menolak permintaan Raja Sodom. Bahkan Abram tidak mau menyentuh sedikit pun hasil rampasan yang diperoleh dari para musuhnya, meskipun ia berhak atas harta tersebut karena dia yang merampasnya bersama-sama dengan para musuhnya. 18 pasukan tadi ya, 318 orang itu. Abram tidak ingin orang lain menilai kalau kekayaan diperoleh dari hasil rampasan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penolakan Abram didasarkan pada keyakinan bahwa Allah sumber kekuatan, kemenangan itu bersumber dari Allah,
Oleh sebab itu Abraham menolak. Dan berkat itu, kalaupun dia tidak terima berkat dari hasil rampasan, berkat itu sumber dari Allah. Oleh sebab itu dia tidak menerima. Dia percaya bahwa kemenangan kemenangan yang diperoleh itu dari Tuhan, dan berkat itu adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadanya. Itu sebabnya ia menyambut berkat yang diberikan Melkisedek dan menolak pemberian Raja Sodom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Raja Salem juga dikenal dengan sebutan Melkisedek dalam bagian tadi. Selain sebagai raja, Salem juga berperan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Imam adalah jabatan keagamaan dan kerohanian. Roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek memperlihatkan adanya kaitan dengan ritus keagamaan. Jadi apa yang dibawa dan didoakan Melkisedek seakan-akan menegaskan janji dan berkat Tuhan kepada Abram. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keberadaan Melkisedek cukup misterius. Ada tradisi yang menyebutkan Melkisedek sebagai perwujudan malaikat Tuhan. Abram mengenal Melkisedek sama sekali tidak. Abram hanya bersyukur bahwa berkat dan doa Melkisedek membuatnya sadar bahwa Tuhan yang memberikannya kemenangan, sehingga perpuluhan diberikan Abram merupakan ekspresi iman atas doa Melkisedek. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat bagian ini, Bapak Ibu dan saya kita diingatkan ada pelajaran penting 3 hal yang hendak kita belajar. Dari pembacaan ini di Minggu tanggal 18 Januari 2026. Dalam perjalanan yang panjang ini kita diisi dengan bagian ini. Pertama, bahwa berkat Tuhan dapat hadir dalam berbagai bentuk cara. Kehadiran orang-orang di sekitar kita terkadang menjadi sarana penegasan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Kita karena itu janganlah kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Bagaimanapun mereka dapat dipakai oleh Allah mendatangkan kebaikan. Ini bagian pertama. Mengajarkan kita berkat Tuhan dapat hadir dalam berbagai bentuk cara. Bukan hanya lewat uang ya. Berkat itu bukan uang. Kesehatan itu berkat yang luar biasa. Dan berkat Tuhan itu Tuhan punya cara. Untuk berbagai cara untuk dipakai Tuhan. Menolong Bapak Ibu dan saya. Lewat orang-orang yang di sekitar kita. Oleh sebab itu jangan kita meremehkan seseorang ya. Karena Tuhan pakai siapa saja untuk menolong, Tuhan pakai siapa saja untuk memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu kita saling pedulian tadi ya, tema di tahun ini, tahun kepedulian. Maka kita harus saling memperhatikan, peduli satu sama lain dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, beriman kepada Tuhan. Itu pelajaran pertama. Berkat Tuhan itu banyak cara yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi kalau tidak punya apa-apa jangan bilang, aduh Tuhan saya tidak ada berkat. Berkat yang paling penting dalam hidup ini adalah nafas kehidupan ini. Berkat yang paling penting sekali itu, nafas hidup. Kalau kita masih ada, kita bernyawa, kita punya kehidupan sehat kuat, kita bisa cari uang. Jadi berkat yang paling utama itu adalah nafas kehidupan ini. Mensyukuri kalau pagi hari kita bangun, kita menghirup nafas hidup, itu berkat yang teristimewa. Berkat yang luar biasa, yang harus kita bersyukur dalam hidup ini. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, kita perlu belajar dari Abram dalam bagian ini. Yang melihat seseorang bukan berdasarkan keuntungan atau manfaat yang dapat kita terima dari kita. Artinya bahwa kemenangan itu atas kemenangan yang dilakukan oleh Abram. Dia tidak mencuri kesempatan dalam bagian itu. Tapi dia percaya bahwa kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Maka segala hal yang menjadi ketika dia menang, segala hal yang dirampas itu dikembalikan sesuai dengan bagian orang itu dia punya. Dia tidak merampas itu sedikit pun. Karena dia percaya bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Menjadi pelajaran penting bagi Bapak Ibu dan saya. Bahwa setiap kepedulian, setiap hal yang kita alami bukan menjadi bagian yang hendak kita sombong dalam hidup ini. Tetapi menjadi bagian yang kita syukuri. Bahwa ketika kita menolong seseorang, ketika kita juga memberkati seseorang, jangan kita menjadi orang ini karena saya, jadi kita pukul dada, tidak. Belajar dari kehidupan Abram dalam bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tapi berdasarkan relasi orang tersebut ya, ini Abram, ini dia melihat
bukan dari hal apa yang dimiliki oleh seseorang itu, tapi dia melihat kualitas dari orang itu. Kita lihat dalam bagian ini, tetapi berdasarkan relasi orang tersebut dengan Tuhan. Seperti kita bisa lihat dalam Mazmur 15 ayat 4 bahwa sikap yang benar adalah memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ini bagian pertama. Kadang kita menjadikan pribadi, karena saya yang berusaha sampai saya dapat ini, maka kita harus bagi hasil, harus menjadi milik saya. Itu terjadi dalam hidup kita. Belajar dari kehidupan Abram. Dia yang memimpin pasukan 318 orang, dia menang, dia tidak mengambil sedikit pun dari hasil itu. Tapi dia percaya bahwa kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Dan berkat juga bersumber dari Tuhan. Maka seharusnya dan barang itu bukan milik dia, dia tidak mengambil itu. Memberikan bagian penting supaya kalau bukan milik kita, jangan kita rampas, jangan kita ambil. Itu bukan milik kita. Sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan apa yang kita punya. Baik lewat pekerjaan, lewat apapun itu. Karena masing-masing kita ditentukan dengan berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan lagi mengambil milik orang lain. Apalagi kalau kemenangan dengan setiap pemikiran kita kasih sumbangsi pikiran supaya orang itu dia lolos, orang itu dia bagaimana, kita juga harus makan untung, itu jangan. Tapi belajar dari kehidupan Abram dalam bagian ini. Apakah kita bisa itu dalam hidup kita? Ini pertanyaan besar bagi kita. Di tahun 2026 sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus teladani kehidupan Abram. Peduli dengan sungguh-sungguh, jangan peduli karena ada mau. Peduli menolong seseorang karena ada kepentingan di dalam, tidak. Abram dengan sungguh-sungguh dia menolong dan dia tidak mencari keuntungan di balik itu. Ini pelajaran penting yang hendak kita belajar dari kehidupan Abram. Peduli kepada sesama, peduli kepada setiap orang sebagaimana Tuhan peduli kepada kita. Karena dia peduli kita diselamatkan oleh Tuhan dari setiap salah dan dosa kita. Dia tidak memperhitungkan itu bagi kita. Oleh sebab itu ketika kita menolong seseorang, membantu seseorang, tidak menuntut balas, apalagi juga mengambil bagian dari setiap hal yang kita bantu kepada setiap orang. Itu menjadi pelajaran penting dari Abram ini bagi kita. Bagian kedua. Bagian yang ketiga, kita diajarkan bahwa godaan yang ditawarkan kepada Abram masih sering kita jumpai sampai sekarang ini. Celakanya banyak orang Kristen yang merespon positif hal demikian. Hati-hati menyikapi keberhasilan kita. Sebab itu bisa menjadi sumber kesombongan. Kita merasa berhak mendapatkan pujian, hormat, upah. Tanpa sadar kita telah terjual di dalam perbudakan harta dan benda kita. Ini bagian penting yang hendak kita belajar dari kehidupan Abram dalam bagian ini. Kalau kita ada dan menghasilkan merespon hal-hal positif yang kita anggap itu baik, sementara bertentangan dengan firman Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita sedang sadar tidak sadar kita mendapatkan sumber dari kesombongan itu, dari setiap hormat, pujian, upah itu, tanpa kita sadar kita terjual dalam perbudakan dari harta dan benda itu. Bapak Ibu, kadang dengan hal ini membuat kita tidak memikir siapa saya sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Yang harusnya saya harus menjadi teladan contoh. Yang seharusnya saya dipakai oleh Tuhan ketika saya ditempatkan di tempat mana. Saya harus menjadi terang, menjadi kitab yang dibuka, dibaca, dilihat oleh setiap orang. Tapi karena pekerjaan, tapi karena posisi jabatan, kita melihat itu sebagai bagian yang harus kita berkompromi. Itu kita sedang menjadi bagian tanpa sadar kita telah diperbudak dari setiap hal yang kita miliki yang merupakan sifatnya sementara. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, saya secara pribadi, Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan, di tahun 2026 tahun kepedulian, belajar seperti Abram. Abram tidak memikirkan atau memperhitungkan kesalahan yang dilakukan oleh Lot karena pilihan dia sendiri. Dia mendengarkan ketika seorang pelarian itu, dia memberitahukan dari pembacaan kemarin, dia bergegas, dia bertindak untuk menolong. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita tidak menutup telinga dan mata kita. Kita harus bertindak menolong setiap orang dalam kepelbagaian, setiap tanggung jawab dalam pergumulan setiap orang, baik di dalam jemaat, keluarga, rumah tangga, bahkan dimanapun kita berada. Bapak Ibu dan saya, kita punya tugas untuk menolong setiap orang dalam talenta karunia yang Tuhan berikan, bahkan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Lalu ketika kita menolong seseorang, kita tidak menuntut balas. Belajar dari Abram hari ini. Dia tidak merampas, dia tahu bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan.
Hari ini Bapak Ibu yang bekerja jujur di atas tanah Papua ini, tanah ini yang sudah diberkati oleh Tuhan. Disampaikan bahwa ketika bekerja dengan jujur setia, Iskene bilang dia akan mendapatkan tanda heran dari satu ke tanda heran yang lain. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang punya berkat. Kalau kita menikmati hasil milik kita, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita dengan berkat-berkat baru yang terus mengikuti hidup kita. Tapi kalau kita mengambil milik orang lain, apakah kita tidak bersalah? Kita berjalan dengan kehidupan yang terus merasakan rasa bersalah itu dalam hidup kita. Belajar dari kehidupan Abraham hari ini. Tipe anak-anak Tuhan adalah tipe yang jujur dan setia. Tipe anak-anak Tuhan adalah tipe yang meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Mari kita memiliki kepedulian di tahun ini. Dengan tidak mencari keuntungan. Saya tolong nanti suatu saat kau tolong saya, tidak. Tapi kasih Kristus itu dia mati untuk semua orang. Maka jadilah orang-orang Kristen yang menolong tanpa melihat bahwa dia pernah tolong saya, ini suku keluarga, ini saya tolong karena nanti suatu saat dia tolong saya. Jangan tuntut balas, imbalan, tapi tolonglah, peduli setiap orang, menolong untuk memberikan dia juga berhak untuk hidup dalam setiap kehidupannya. Ini tugas kita semua, tugas pendeta penatua dan siamas, tugas semua warga jemaat. Kita dimanapun kita berada, Tuhan mau pakai kita. Tuhan tidak hadir secara manusia di dunia ini, tapi kita ini sudah perpanjangan tangan Allah untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi setiap orang, supaya banyak jiwa dimenangkan, supaya nama Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Mereka menyaksikan betul anak-anak Tuhan, dia meneladani kehidupan Kristus dalam hidupnya. Itulah pesan firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita, jadilah anak-anak Tuhan yang teladani kehidupan Kristus. Dan pembacaan Abraham hari ini menjadi teladan bagi kita. Kita adalah Abraham rohani dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sekali lagi diberikan kesempatan atas nama jemaat Tuhan, diberikan kesempatan kepada solo teratai kasih, disilakan. Solo teratai kasih ya, disilakan. Iya, disilakan. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan memberkati pujian yang disampaikan oleh Saul Teratai menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan pakai terus lewat talenta karunia yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak memberikan persembahan. Sementara jemaat Tuhan mempersiapkan persembahan, ingatlah pesan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian suara gembira nomor 5 ayat 1 sampai 4. Syukur-syukur kita naik. Ucap syukur. Ucap syukur, syukur kita naik kepada Tuhan yang kasih-Nya bakal selama-lamanya, yang kasih-Nya bakal selama-lamanya. Tunduk sembah di hormat kudus dan selamanya, namanya disebut dengan sembah sujud, namanya disebut dengan sembah sujud. Hai jiwaku, beri pujianmu, muliakan Tuhan dan jangan kau lupakan kebajikannya, dan jangan kau lupakan kebajikannya. Nyanyikanlah gembira gemar, bersukaria, pujianmu tentu diterima Tuhanmu, pujianmu tentu diterima Tuhanmu. Ucap syukur, syukur kita naik kepada Tuhan yang kasih-Nya bakal selama-lamanya, yang kasih-Nya bakal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, pada ibadah Minggu 18 Januari 2026 kita telah bersama-sama mengumpulkan 8 kantong kolekte, 2 kotak program, 2 kotak diakonia dan 2 kotak aksi 1000 YPK. Pada ibadah di hari ini juga ada jemaat yang memberikan ucapan syukur mereka dalam bentuk persembahan syukur, yaitu dari persembahan syukur atas nama Mina Jawan atau Rum Korem
amplop persembahan pengucapan syukur dari keluarga Luki Mahakena dari Rayon 1. Amplop pengucapan syukur atas ulang tahun dari Manfun Simbiat, usia yang ke-6 tahun dari Rayon 2. Juga pengucapan syukur atas berulang tahun ke-35 pada tanggal 16 Januari 2026 dari Rayon 3. Pengucapan syukur dari Rayon 3 tanpa mengucapkan nama, serta 2 amplop perpuluhan. Yang pertama dari perpuluhan atas nama Mina Jawan atau Rum Korem, serta amplop perpuluhan dari keluarga LJ dari Rayon 4. Untuk seluruh persembahan serta pengucapan syukur dari jemaat terkasih, atas nama PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian secara sukarela dan penuh ketulusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan yang Bapak Ibu berikan dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Persembahan ini akan dibawakan langsung dari atas mimbar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Persembahan yang telah dihantarkan ke rumah Tuhan lewat umat Tuhan, lewat pundi-pundi kotak pengucapan syukur perpuluhan adalah ungkapan syukur umat Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang dialami pribadi dan keluarga. Tiap-tiap hari nyata kasih Tuhan memberkati hidup mereka. Sungguh menyadari bahwa bukan karena hebat dan kuat, semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh pemberian umat Tuhan yang telah dipersembahkan hari ini. Berkatilah umat-Mu supaya dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu seluruh hidup, jiwa, dan akal budi. Dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu, kuduskan dan sempurnakan. Memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan dalam segala kehidupan pekerjaan dan usaha. Lewat setiap hal yang Tuhan buat, Tuhan memberkati, maka dapat dipersembahkan kepada Tuhan, menopang pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah di dalam jemaat klasis dan sinode GKI di tanah Papua. Kami percaya Allah sumber segala berkat, memenuhi keperluan, memberkati dan melimpahkan berkat-Mu bagi seluruh umat Tuhan. Lalu umat-Mu yang memberikan pengucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, keselamatan, umur panjang, sehat, kuat yang Tuhan berikan, baik pribadi, orang tua dan anak-anak yang menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menjaga, merawat, memelihara dan melimpahkan anugerah keselamatan ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga yang dapat memberikan dan terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Anak kekasih dari keluarga Simbiak yang berulang tahun 6 tahun, keluarga di Rayon 3 yang berulang tahun, Tuhan Allah, kami mohon kepada Tuhan sehat, kuat, umur panjang, hikmat Tuhan anugerahkan dalam tumbuh kembang, dalam aktivitas pelayanan dan pekerjaan, diberkati. Umat-Mu yang secara diam-diam menaikkan syukur kepada Tuhan dalam persekutuan ini atas segala kebaikan Tuhan yang dialami lewat pribadi, pekerjaan, usaha yang dialami, bahkan juga keselamatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan juga memberkati, mendengarkan dan menjawab doa mereka. Ada 2 keluarga yang mengembalikan milik Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa berkat ini bersumber dari Tuhan. Kami percaya telah menguji Engkau Tuhan, apakah Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit. Kami percaya sebagaimana seorang Abram yang mengalami kemenangan dan mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, menyadari bahwa kekuatan dari kemenangan bersumber dari Tuhan, maka dia mengembalikannya kepada Tuhan. Keluarga yang mengembalikan milik Tuhan, kami percaya Allah perintahkan berkat-berkat Tuhan dalam segala kehidupan pekerjaan, aktivitas, hikmat Tuhan anugerahkan seperti sungai yang mengalir, hujan yang turun dan terus mengalir dalam hidup keluarga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah sumber segala berkat memberkati. Inilah doa syukur dan persembahan umat-Mu
terimalah Tuhan. Lalu kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola keuangan ini. Beri hikmat, takut akan Tuhan, kejujuran dan kesetiaan. Biarlah dapat melayani umat dengan tugas tanggung jawab ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, diundang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3, Ku percaya Allah Bapa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi atas nama jemaat Tuhan diberikan kesempatan kepada pujian vokal grup Kairos, disilakan.
tentang arti lagu ini. Dalam hidup ini saya berjalan melewati gunung, lembah, lautan, mencari kehidupan yang kekal. Untuk itu saya bernyanyi menuju Tuhan terus, agar kekuatan dari Tuhan ini yang membawa saya menuju ke surga yang kekal.
Tuhan memberkati pujian yang disampaikan dari pujian vokal grup Kairos, tetap mengandalkan Tuhan seperti pujian yang disampaikan. Jemaat kekasih Tuhan, kita ada lagi dalam bagian kebersamaan dalam persekutuan jemaat. Ada keluarga Bapak dan Ibu, keluarga Harlo Biantong, keluarga ini akan pindah. Maka bersama-sama dalam persekutuan kita akan melalui proses dari proses yang akan dilakukan oleh PHMJ untuk perpisahannya dengan keluarga ini. Disilakan untuk PHMJ, majelis disilakan. Pindah tugas ya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sejenak. Pada pagi hari ini di tengah ibadah kita akan memberikan waktu sejenak untuk menyampaikan ungkapan syukur, doa dan pengutusan bagi salah satu jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang juga bagian dari Rayon 1 dan Ibu juga sebagai majelis jemaat kita yang akan melanjutkan pelayanan, tugas dan kerja ke tempat yang baru yaitu di Manokwari. Perpisahan bukanlah akhir dari pelayanan, melainkan bagian dari perjalanan panggilan Tuhan yang terus berlanjut. Oleh karena itu saya mengundang dengan penuh kasih untuk keluarga Bapak Harlo Biantong, Ibu Syamas, Sylvia Pongsitanan dan anak-anak untuk maju ke depan. Dan pada kesempatan di pagi ini juga saya mengundang Ibu Mariana Gandeguai selaku sekretaris jemaat mewakili PHMJ, majelis dan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk menyampaikan kata-kata pengutusan dan penyerahan cenderamata sebagai simbolis tanda kasih dari jemaat kepada keluarga. Pada Ibu kami undang. Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kita tetap mengucap syukur untuk waktu yang baik, untuk kesempatan yang ada di mana keluarga Bapak Harlo Biantong akan meninggalkan kami jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana karena tugas dan akan pindah ke Manokwari dan akan berjemaat di jemaat yang baru di Manokwari. Kami atas nama PHMJ, rekan-rekan majelis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah bersama kami beberapa tahun ini, terutama di Rayon 1 dan Ibu sebagai rekan pelayanan kami boleh sama-sama melayani, melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan segala baik dan support dari keluarga juga dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan di saat Rayon 1 mendapat tugas menjadi panitia dalam program kerja di jemaat ini. Saya lihat keluarga ini luar biasa sangat baik mensupport setiap pekerjaan pelayanan. Harapan kami di tempat yang baru biarlah Bapak dan Ibu sekeluarga tetap menjadi terang dan garam. Ibu tetap setia dalam pekerjaan pelayanan sampai periode berakhir dan biarlah tetap mengingat kami sebagai rekan-rekan pelayanan kita hanya pisah tempat tapi kita tetap keluarga Allah. Untuk itu sekali lagi atas nama PHMJ dan kami rekan-rekan majelis mengucapkan terima kasih banyak Ibu untuk kesetiaannya, untuk pelayanan yang sudah diberikan. Tuhan Allah, Yesus Kristus yang punya pekerjaan ini memberkati Bapak dan Ibu sekeluarga.
Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mariana Gandikwa yang telah mewakili PMJ Majelis dan seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk memberikan pesan dan kesan atau pengutusan kepada keluarga. Untuk itu kami juga mempersilahkan waktunya kepada keluarga mungkin memberikan pesan dan kesan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Shalom. Yang saya hormati PHMJ, Bapak Ibu Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, selama kami bergabung di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana kurang lebih 2,5 tahun, banyak kegiatan kegiatan pelayanan yang bisa dipercayakan kepada kami dalam bentuk kepanitiaan. Itu kami sangat bersyukur, kami berterima kasih dipercayakan menjadi bagian dari pelayanan. Kemudian kami juga mohon maaf istri yang diangkat menjadi majelis antar waktu apabila belum maksimal dalam melayani jemaat, kami mohon maaf. Khususnya PW di bidang diakonia, apabila ada hal-hal yang kurang benar mohon dimaafkan. Kemudian apabila Bapak Ibu ada yang ingin berkonsultasi terkait keimigrasian dengan kami, silakan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami apabila kami bisa membantu. Banyak teman-teman yang berada di Kuala Kencana kadang-kadang suka menghubungi saya terkait keimigrasian. Jadi silakan, walaupun saya berpindah tugas di Manokwari, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, kapanpun itu saya akan berusaha untuk membantu. Dan yang terakhir, kami mohon maaf atas nama keluarga, kami mohon maaf apabila dalam pelayanan ada tutur kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan di mata Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon diri dari jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Besok saya akan berangkat ke Manokwari, sedangkan ibu dan anak-anak tanggal 22 akan berangkat menuju Makassar dan diteruskan ke Palu. Jadi untuk sementara saya dan ibu berpisah dulu. Nanti apabila sudah melihat kondisi di Manokwari sudah bisa nanti orang istri bisa ikut. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Mohon maaf dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada keluarga atas pesan dan kesannya selama berjemaat di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Terakhir ada penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Koordinator Rayon 1, Pak Lime Bunga, kepada keluarga. Biasanya penyerahan plakat ini simbol sebagai pengutusan ya, pelayanan yang diteruskan ke jemaat selanjutnya. Ya, dari Rayon 1 mewakili seluruh jemaat Rayon 1, sebenarnya tadi malam kami sudah buat Ramatama sekalian pembukaan pelayanan di keluarga Rayon 1, tetapi saat ini kami terakhir menyampaikan sangat membawa suasana yang ada perubahan motivasi di dalam peribadatan kami selama keluarga bergabung di Rayon 1. Bukan hanya di jemaat Rayon 1, tetapi saya lihat pelayanan dari Bapak, Ibu serta anak-anak
ini terasa di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, bahkan sampai ke kepanitiaan klasis pun Bapak Ibu terlibat, dan itu kami melihat dengan mata kepala begitu motivasi dari keluarga ini untuk bergerak di pelayanan dari Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tetapi semoga ini perpisahan bukan yang terakhir, tetapi suatu saat kita akan bertemu kembali di lain tempat, bahkan bila Tuhan kehendaki kita bisa bertemu kembali di area Timika. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili Jemaat Rayon 1 bahkan seluruh jemaat kepada Bapak Ibu sekeluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Lime Bunga. Mohon maaf ternyata tadi bukan yang terakhir, ternyata ada juga perwakilan dari PKB dan PW yang akan menyerahkan simbol cenderamata untuk keluarga. Mungkin yang pertama dari PKB saya persilahkan. Baik, kita persilahkan kepada Persekutuan Wanita. Terima kasih. Baiklah demikian, walaupun seperti informasi dari Pak Harlo bahwa kebersamaan keluarga dengan GKI Bethlehem Kuala Kencana 2,5 tahun, namun saya yakin dan percaya atas berkat Tuhan kehadiran keluarga sangat dirasakan dengan pelayanan dan semua perhatian dan kehadiran yang keluarga berikan di tengah-tengah jemaat ini. Untuk itu prosesi kita akhiri. Bapak Ibu, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan kita akan melanjutkan ibadah. Marilah kita membawa seluruh ungkapan syukur, pengutusan serta pergumulan pelayanan ini ke dalam doa syafaat agar Tuhan sendiri yang memimpin, meneguhkan dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, Allah adalah benteng perlindungan dan kekuatan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang selalu setia, menjaga, merawat, memelihara kehidupan kami di atas ketidaksetiaan kami. Di minggu pagi hari ini kami bersyukur, Kau baik, sungguh baik, teramat baik, telah menuntun kami di sepanjang minggu kerja yang telah kami lalui bersama. Kami ada di hari yang ke-7, hari yang Kau kuduskan bagi kami. Kami telah beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga telah mempersembahkan apa yang ada pada kami kepada Tuhan lewat pujian kami, persembahan kami, tapi juga lewat totalitas hidup kami. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh menyadari, kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan takut akan Tuhan, menikmati hasil berkat Tuhan yang kami menikmati sesuai dengan jerih payah kami. Teladanilah kehidupan Abraham lewat bagian ini, agar dari kami masing-masing dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sungguh luar biasa lagi. Bapa di sorga, hamba terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi hampir sungguh percaya Tuhan ilhamkan firman-Mu dan tanamkan baik di setiap loh hati umat-Mu dan menjadi pegangan yang penting dalam kehidupan umat-Mu
dapat diwujudkan dan dilakukannya dalam sepanjang kehidupan, baik dalam aktivitas, pekerjaan, pelayanan, pergaulan setiap hari. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang berkenan hadir di saat ini. Tuhan tahu seluruh kehidupan, Tuhan tahu isi hati, Tuhan tahu setiap pergumulan. Bapa di sorga, Engkau adalah Tuhan kami, sandaran kami, Engkau adalah jawaban kami. Maka kami bawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Umat-Mu yang letih lesu berbeban berat kami taruh untuk Tuhan. Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Jangan tinggalkan umat-Mu seorang diri bergumul di atas setiap penderitaan dan pergumulan. Hadirlah bagi mereka, beri kekuatan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tanggung jawab dan bersabar menantikan waktu Tuhan. Ya Bapa di sorga, umat-Mu yang bergumul dengan sakit yang berkepanjangan, Allah Bapa di sorga, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kau jamah, angkat, bebaskan dan pulihkan umat-Mu yang bergumul dalam sakit berkepanjangan. Umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang ada di klinik, rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat, bebaskan dan pulihkan sakit penyakit yang diderita. Lewat makan minum obat-obatan Tuhan jamah, supaya mereka dipulihkan, nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh aktivitas umat-Mu dalam pekerjaan sebagai karyawan karyawati, diberkati, dijaga, dipelihara, beri sehat dan kuat. Bahtera rumah tangga umat-Mu dijaga, beri kebahagiaan dan kesejahteraan, kesehatian, kepedulian antara suami dan istri, anak-anak, dengan saling mengasihi, mencintai dan menghargai, saling menopang satu sama lain. Tuhan juga memberkati seluruh persekutuan umat-Mu yang ada di jemaat Bethlehem Kuala Kencana ini, dari rayon yang pertama sampai dengan rayon yang terakhir, rayon yang keempat. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, satukan iman, saling memperhatikan, saling peduli dengan setiap hal yang dialami oleh setiap umat-Mu di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kehidupan keluar masuk umat-Mu dari rayon yang pertama sampai dengan rayon yang keempat. Jaga setiap bahtera rumah tangga, jaga mata rumah, jauhkan dari kecelakaan maut sekalipun tiap-tiap rumah tangga. Anugerahkan berkat keselamatan dan kesehatan, berkat-berkat Tuhan, berkat yang dialami oleh Abraham, janji-Mu dalam bagian ini juga menjadi bagian yang dialami tiap-tiap keluarga yang ada di dalam jemaat ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan beri sehat, kuat, umur panjang supaya menjadi teladan dan contoh dalam iman kepada umat-Mu, jemaat-Mu yang masih muda Tuhan. Engkau juga memberkati bapak-bapak, Engkau memberkati ibu-ibu, Engkau memberkati anak-anak pemuda, Engkau memberkati anak-anak remaja sampai yang ada di dalam kandungan. Tuhan jaga, kawal, pimpin, sertai, lindungi dan pagari. Jauhkan dari kecelakaan maut sekalipun. Segala aktivitas pergaulan mereka kami taruh. Hamba taruh untuk Tuhan, biarlah kasih-Mu menaungi mereka. Segala hal yang dapat dilakukan dapat berkenan kepada Tuhan. Pakailah hidup mereka menjadi kesaksian, menjadi surat yang terbuka, menjadi garam, menjadi kitab yang dibacakan oleh semua orang. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa untuk janda duda yatim piatu. Apabila yang ada di dalam jemaat ini Tuhan memberkati segala kehidupan gumul, setiap meja makan mereka Tuhan penuhi dengan cara Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat ini Tuhan, pendeta, penatua dan syemasi, badan pelayan unsur diberkati oleh Tuhan, panitia. Tuhan jaga, kawal, pimpin, kesehatan, kepedulian. Tuhan anugerahkan pakai hamba-hamba-Mu semakin hebat Tuhan. Berkurang-kurang di hadapan manusia, kasih Allah, hikmat Allah memampukan mereka. Lewat setiap bibir mulut mereka urapi Tuhan. Biarlah mereka menjadi kesaksian, dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan lewat setiap pelayanan. Segala hal program yang dilakukan di dalam jemaat yang sudah diputuskan dalam sidang jemaat diberkati oleh Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini dapat dilakukan di dalam jemaat. Ya Bapa di sorga, terima kasih penyertaan Tuhan yang sudah menuntung di tahun 2025, membawa kehidupan umat-Mu dengan satu iman dan harapan Tuhan yang sama, akan menjaga keluar masuk umat-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga Carlo yang hari ini bersama dengan keluarga yang juga
berpamitan dengan jemaat dalam 2 tahun, boleh bersama-sama dengan jemaat mengalami dan merasakan pelayanan, berbagi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup keluarga. Bagi pelayanan jemaat kami percaya Allah sumber segala berkat memperhatikan, melihat setiap orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga sibuk dengan pekerjaan mereka, hidup mereka menjadi berkat dalam perjalanan hidup. Tuhan pakai keluarga ini terus menjadi kesaksian di atas tanah Papua. Mereka hendak pergi dan melaksanakan tanggung jawab di Manokwari. Tuhan sertai, Tuhan jaga dan kawal pimpin, Tuhan pakai mereka terus jadi berkat di Manokwari. Ya Bapa di sorga, bersama-sama kami berdoa untuk Ibu kekasih, Ibu Mas Diana, Mas Nandifu, dalam masa proses pemulihan kami berdoa. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kau jamah hamba-Mu Mas Diana supaya dipulihkan kembali total bersama-sama dengan teman-teman dalam mengangkat tugas pelayanan. Segala makan minum obat-obatan diberkati. Kami pun berdoa untuk hamba-hamba-Mu, keluarga, suami, istri, anak-anak yang selalu menopang diberkati, supaya tetap bergandeng tangan menjadi teman sekerja yang terus memperhatikan, peduli dengan pekerjaan ini, selalu support suami dan istri untuk melakukan, menjalankan tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati mulai dari pusat sampai daerah-daerah terpencil diberkati dalam segala tugas pekerjaan, dalam tanggung jawab. Kami percaya segala yang dikerjakan Tuhan beri takut akan Tuhan, kejujuran dan kesetiaan supaya dapat dilakukan tanggung jawab ini dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk keamanan TNI Polri diberkati oleh Tuhan, beri sehat dan kuat, jaga dan lindungi mereka supaya mereka menjaga keamanan kota tempat di mana kami tinggal, bahkan area perusahaan ini dengan segala baik. Mereka yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami dalam pelayanan di pagi ini, Tuhan memberkati, pakai mereka semakin hebat lagi dalam melakukan tanggung jawab. Biarlah bekerja dengan takut akan Tuhan, jujur dan setia dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami hendak pulang dalam persekutuan ini. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, kami yang berjalan kaki, memakai kendaraan. Tuhan antarkan dan tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Seluruh aktivitas kami, pelayanan kami di minggu kerja yang baru, kami taruh untuk Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan menyertai umat-Mu selalu, mulai dari sekarang ini sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi bersama-sama dalam pujian nyanyian rohani 130 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita kepada Tuhan jua. Kuat
Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kita, jadilah pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikian ibadah kita, jemaat disilakan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat, sambil berjabat tangan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 130 ayatnya yang ketiga. Nasib